dashboard dari daily report. Isinya itu aktivitas, berita, info, social share, kegiatan, pendamping. Ya. Nah, kalau karena bagian saya jadi ada user admin. Di dalam aktivitas itu akan mengambil seluruh data. Ya. Jumlah datanya memang sangat banyak sehingga kalau Ibu Bapak klik aktivitas itu munculnya bisa agak lama. Ya. Kemudian dalam berita, seperti inilah berita yang ada di dalam dashboard daily report. Bapak Ibu bisa mengklik bagian kanan itu yang ada folder itu, tanda folder itu untuk melihat isi berita. Kemudian di bagian info, ini adalah bagaimana cara menyusun pengumuman kepada para pendamping. Nanti di sini ada tambahan lagi di bagian atas, pengumuman mau disampaikan kepada pendamping wilayah mana. Atau pengumuman akan disampaikan langsung kepada satu pendamping. Nanti bisa seperti itu. Jadi jangan kaget kalau nanti tiba-tiba Gus Menteri melayangkan misalnya selamat ulang tahun kepada Bapak karena hari ini berulang tahun, itu karena memang Gus Menteri pernah memberikan instruksi supaya seluruh pendamping itu mendapatkan selamat ulang tahun langsung dari Gus Menteri. Nah, itu akan menggunakan ini. Ya. Kemudian social share di situ akan melihat bagaimana kegiatan yang harus dibagikan oleh sebagai public relation oleh pendamping. Nah, yang menarik adalah kegiatan. Bapak Ibu, Usulan itu tadi kalau dikirim ucapan selamat ada kiriman voucher belanja juga Pak? Ya. Ada kode vouchernya ya, harus ada gitu ya. Iya. Hadiahnya ya, hadiahnya. Ya. Itu menarik itu. Idenya menarik. Bisa kita coba nanti. Nah, di dalam menu kegiatan itu Bapak Ibu pendamping bisa mengklik filter dan di situ bisa menuliskan nama Bapak Ibu sendiri atau mencek kegiatan di tempat lain. Kemudian di dalam pendamping juga sama. Ini contohnya, ketika klik deskripsi kegiatan bisa muncul seperti ini. Bapak Ibu melihat di bagian bawah, di bagian dokumen tidak ada dokumen. Nah, nanti jangan begitu. Jadi apapun kegiatannya, kalau ada dokumen, upload dokumen. Kemarin ada yang menyampaikan dokumen saya besar. Memang sebaiknya dokumen itu kecil, supaya tidak ada masalah upload bukan di tempat kami, tapi di tempat Bapak Ibu. Jadi, tapi karena ada kebutuhan nggak bisa kalau cuma 4 MB, maka dokumen yang bisa diupload itu maksimal sekarang dinaikkan menjadi 30 MB. Tapi harap diingat bahwa dokumen ini memang dokumen yang penting ya, sehingga memang bisa dipakai banyak pihak. Contohnya Kementerian Desa akan menyampaikan atau mendokumentasikan seluruh dokumen Perdeskat di dalam sistem informasi desa, sehingga lebih mudah terdiseminasi kepada warga desa. Kemudian akan terlihat nama pendampingnya, kemudian lokasinya. Kalau fotonya itu location dibuka, maka akan kelihatan tempat lokasinya. Seperti tadi kami sampaikan, yang diambil dari foto itu adalah lokasi dan jam. Yang diambil dari foto adalah lokasi dan jam. Karena Google Map Pro itu akan mendeteksi lokasi itu Bapak Ibu ada di mana saja. Kemudian jam itu Daily Report akan mendeteksi apakah foto Bapak Ibu itu sesuai dengan waktu kegiatan yang dilakukan. Jadi cara mendeteksi apakah terjadi cheating atau penipuan di antara kita begitu, nggak bekerja tapi mengupload foto dan sebagainya itu, yang pertama secara teknis seperti itu. Yang kedua secara non teknis, seluruh desa termasuk pendamping itu bisa melaporkan kalau ada pendamping lain ya. Misalnya warga desa melaporkan, kemarin ada laporan misalnya di Sumatera Selatan itu, bahwa pendampingnya misalnya di situ mengambil dana. Atau kepala desa ada yang melaporkan bahwa pendampingnya tidak ada di lokasi. Jadi sudah banyak yang melaporkan itu dan langsung dicek oleh BPSDM bersama TPP nasional. Ya, langsung ke lapangan seperti itu. Nah ini gunanya. Jadi kalau fotonya itu menggunakan daily report, maka
harusnya akan muncul lokasi kegiatannya di mana, dan itu yang akan terdeteksi melalui Google Map Pro. Kalau seperti ini tanda bahwa fotonya, location-nya tidak dibuka, sehingga tidak ada gambar foto. Nah, Bapak Ibu pendamping yang tidak membuka location ini akan menerima surat dari BPSDM, ya, bahwa supaya itu memang harus dibuka, dan kalau tidak dibuka lagi maka dianggap kegiatan itu dicurigai, ya, seperti itu. Lain-lain di sini ditulis dihadiri siapa. Jadi untuk pertama kalinya Indonesia akan mendapatkan data kegiatan di desa dihadiri siapa saja secara objektif seluruh desa di Indonesia. Ini big data antara lain berguna seperti itu. Sehingga mengatakan demokrasi jalan di desa atau demokrasi tidak berjalan di desa. Itu ada basis data objektifnya. Jadi gunanya seperti itu. Nah, ini ada peran-peran lain. Di sini ada peran pendamping. Maksudnya adalah pendampingannya ada di sana, ya. Kemudian untuk pendamping, Bapak Ibu bisa melihat di sini ada data seluruh pendamping di Indonesia. Bapak Ibu bisa mengklik bagian filter untuk mencari nama Bapak Ibu sendiri. Sambil mencek apakah NIK-nya sudah benar, apakah data yang lain sudah benar. Kesalahan NPWP misalnya, itu masih terjadi. Sehingga masih ada pendamping yang selalu telat, sangat telat untuk mendapatkan honor, karena oleh Kementerian Keuangan ketika dicek nomor NPWP-nya berbeda dengan Ditjen Pajak. Nah, kalau kita klik folder, ya, klik icon folder, maka akan kelihatan di sini nama pendampingnya, ya, nama pendampingnya. Nanti dicek kalau ada kesalahan di situ, dan kemudian di sini ada skornya. Jadi setiap sudah lebih dari 140 jam dalam bulan itu, ya, maka skornya pasti 100. Tapi kalau skornya kurang dari 100, maka tidak. Apa gunanya skor? Skor di sini seperti persentase. Jadi misalnya pendamping desa mendapatkan gaji honor 1,9 juta. Kemudian skornya 100, maka bulan berikutnya pasti mendapatkan honor 1,9 juta. Tapi kalau skornya misalnya baru 50 gitu kan, maka tahun berikutnya, bulan berikutnya mendapatkan honor 50% dari honornya. Kalau skornya 85 misalnya gitu, maka mendapatkan honor 85% dari honor seharusnya. Ini terlihat pendamping yang aktif sampai 361. Nah, yang bagian kiri itu untuk mendeteksi. Jadi kalau orang mengatakan pendamping itu buzzer, ya kita lihat kalau kategori media sosialnya memang dominan, ya memang sekaligus buzzer. Tapi bedanya ini menurut Pepih Nugraha. Pepih Nugraha ini ahli dari media sosial dari Kompas yang kemudian sudah berani keluar karena merasa bahwa sudah bisa mandiri gitu. Bedanya buzzer positif dengan negatif. Seluruh buzzer positif. Buzzer itu jelas itu. Buzzer itu adalah fenomena revolusi industri 4.0 untuk memberitahu demokratisasi tentang pengetahuan, bahwa ini pengetahuan penting. Demokratisasinya adalah buzzer. Buzzer positif selalu menunjukkan nama aslinya. Buzzer yang negatif selalu ketika menyampaikan informasi itu informasinya selalu anonim, ya, bukan menunjukkan aslinya. Pendamping itu selalu ketika di Twitter menunjukkan nama aslinya. Ya. Ini contoh dari pendamping yang lain. Pendamping yang lain menunjukkan bahwa yang paling banyak jamnya itu adalah pendampingan. Tadi kami sampaikan di awal, dari data ini akan diketahui pelatihan apa yang penting bagi pendamping. Pelatihan apa yang harus dominan bagi pendamping. Contohnya, saat ini banyak pihak luar mengkritik harusnya pelatihan pendamping itu adalah tentang bagaimana pendamping mengetahui kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Tapi kalau ternyata yang muncul bukan itu, ya, maka yang paling tepat adalah yang sesuai dengan kebutuhan pendamping. Kita lihat di sini justru
pendamping ini media sosialnya 0, peningkatan kapasitas mandiri yang tadi ya, growth mindset itu indikatornya dari sana, inisiatif sudah mulai ada ya. Kemudian penugasan lain, ya ini mungkin sedikit salah paham apa yang dimaksud penugasan lain, yaitu di luar tusi, di luar yang diminta oleh SK Menteri Desa. Kalau yang ini kapasitas mandiri sudah mulai ada, inisiatif juga mulai ada. Nah, kemudian di situ akan terlihat detail pendampingan. Ini yang penting karena yang tadi kami sampaikan pada awal April itu ada beberapa perubahan dari tadinya tanpa kategori menjadi ada kategori untuk TA kabupaten, provinsi, dan pusat. Sehingga tidak muncul di HP, meskipun minggu depan ini akan muncul, tetapi di dashboard Bapak Ibu bisa mencek apakah ada di dalam server. Ini adalah melihat apakah datanya ada di dalam server.